Shalom, damai sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sania Febrina Wauran, NIM 2704040. Pada saat ini saya akan mempresentasikan tugas epidemiologi klinik dengan berjudul Penyakit menular pada pasien imunokompromis di rumah sakit. Kita masuk pendahuluan. Penyakit imunokompromis juga dikenal sebagai imunodefisiensi, mengacu pada kondisi di mana sistem kekebalan tubuh seseorang tidak berfungsi secara normal. Sistem kekebalan tubuh memiliki peran penting dalam melindungi tubuh dari serangan patogen seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit. Namun, pada individu dengan imunokompromis, sistem kekebalan tubuh tidak dapat melawan infeksi dengan efektif, sehingga meningkatkan risiko infeksi yang serius dan berulang. Lanjut, penyakit autoimun. Beberapa penyakit autoimun seperti lupus eritematosus sistemik, rheumatoid arthritis, atau penyakit celiak dapat mempengaruhi sistem kekebalan tubuh dan menyebabkan imunokompromis. Kondisi genetik. Beberapa individu lahir dengan kelainan genetik yang mempengaruhi sistem kekebalan tubuh mereka. Contohnya termasuk sindrom Degergy, sindrom Wiskott-Aldrich, atau sindrom X-linked. Agama globulinemia. Terapi kanker. Beberapa jenis pengobatan kanker seperti kemoterapi atau radioterapi dapat merusak sel-sel kekebalan tubuh dan menurunkan sistem kekebalan seseorang. Ya, kita lanjut. Penyakit menular. Beberapa infeksi serius seperti HIV atau AIDS dapat merusak sistem kekebalan tubuh secara signifikan dan menyebabkan imunokompromis. Obat imunosupresan. Beberapa obat yang digunakan untuk mengobati penyakit autoimun seperti kortikosteroid atau obat imunosupresan dapat menekan sistem kekebalan tubuh dan menyebabkan imunokompromis. Kondisi imunokompromis dapat memiliki dampak yang signifikan pada kualitas hidup seseorang dan meningkatkan resiko infeksi yang serius dan berulang. Pasien dengan imunokompromis sering memerlukan perawatan medis khusus dan pengawasan yang ketat untuk mencegah infeksi dan mengelola kondisi mereka. Penting bagi mereka untuk menghindari paparan terhadap patogen yang berpotensi berbahaya dan menjaga praktik kebersihan yang ketat. Kita masuk dalam pembahasan. Pasien imunokompromis yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah lebih rentan terhadap infeksi penyakit menular di rumah sakit, di mana terdapat konsentrasi tinggi pasien dengan berbagai kondisi medis. Penting untuk mengendalikan penyebaran penyakit menular dan melindungi pasien imunokompromis. Beberapa penyakit menular yang berpotensi menular pada pasien imunokompromis di rumah sakit. Infeksi saluran pernapasan. Infeksi saluran pernapasan seperti flu, pilek, bronkitis, atau pneumonia dapat dengan mudah menyebar melalui percikan batuk atau bersin. Pasien imunokompromis harus dihindari kontak dengan orang yang sedang sakit dan penting untuk menjaga kebersihan tangan dan praktik kebersihan bernafas. Infeksi menular seksual. Beberapa infeksi menular seksual seperti HIV atau AIDS, herpes genital, chlamydia, atau gonore dapat ditularkan melalui kontak seksual. Pasien imunokompromis harus menghindari aktivitas seksual yang beresiko dan menggunakan langkah-langkah perlindungan seperti penggunaan kondom. Lanjut,
Infeksi jamur. Pasien imunokompromis berisiko tinggi terkena infeksi jamur, terutama Candida dan Aspergillus. Infeksi jamur ini dapat berkembang di kulit, mulut, paru-paru, atau organ lainnya. Rumah sakit harus menjaga kebersihan lingkungan dan menerapkan tindakan pencegahan untuk menghindari penyebaran jamur. Infeksi bakteri. Bakteri seperti Staphylococcus aureus, Colitrium difficile, atau Escherichia coli dapat menyebabkan infeksi pada pasien imunokompromis. Langkah-langkah kebersihan yang ketat harus diterapkan untuk mengurangi resiko bakteri. Oke, kita masuk dalam pembahasan infeksi virus. Virus seperti virus herpes, cytomegalovirus, atau virus hepatitis dapat menyebabkan infeksi pada pasien imunokompromis. Penting untuk menjaga kebersihan, menghindari kontak dengan orang yang sedang sakit, dan mengikuti tindakan pencegahan yang direkomendasikan untuk mengurangi risiko penularan virus. Infeksi nosokomial. Infeksi yang diperoleh di rumah sakit yang dikenal sebagai infeksi nosokomial merupakan ancaman serius bagi pasien imunokompromis. Infeksi ini dapat disebabkan oleh berbagai patogen seperti bakteri, jamur, atau virus, dan biasanya terkait dengan prosedur medis atau lingkungan yang tidak steril. Rumah sakit harus menerapkan protokol kebersihan yang ketat dan mengendalikan penyebaran infeksi nosokomial. Untuk melindungi pasien imunokompromis, rumah sakit biasanya mengikuti protokol ketat dalam hal kebersihan tangan, sanitasi lingkungan, isolasi pasien, penggunaan masker. Termasuk dalam kesimpulan, imunokompromis merupakan kondisi di mana sistem kekebalan tubuh seseorang tidak berfungsi dengan baik, sehingga meningkatkan risiko infeksi dan gangguan kesehatan lainnya. Pasien dengan imunokompromis membutuhkan perhatian khusus dan pengawasan medis yang ketat untuk menghindari risiko infeksi yang serius. Rumah sakit memainkan peran penting dalam merawat pasien imunokompromis dengan menjaga kebersihan dan mengendalikan penyebaran penyakit menular. Protokol kebersihan yang ketat harus diterapkan, termasuk praktik cuci tangan yang baik, sanitasi lingkungan, dan penggunaan alat pelindung diri. Langkah-langkah ini membantu mengurangi risiko infeksi saluran pernapasan, infeksi menular seksual, infeksi jamur, infeksi bakteri, infeksi virus, dan infeksi nosokomial. Lanjut, selain itu pasien imunokompromis juga perlu mengambil langkah-langkah pencegahan individu untuk melindungi diri mereka sendiri. Ini termasuk menjaga kebersihan tangan yang baik, menghindari kontak dengan orang yang sedang sakit, mengikuti vaksinasi yang direkomendasikan, dan menghindari lingkungan yang berpotensi berbahaya. Penting bagi pasien imunokompromis untuk berkomunikasi dengan tenaga medis yang merawat mereka dan mengikuti instruksi dan rekomendasi yang diberikan. Perhatian medis yang tepat, pemanutan kesehatan yang teratur, dan dukungan emosional dapat membantu pasien imunokompromis mengelola kondisi mereka yang lebih baik. Selalu penting untuk menjaga kesadaran dan pemahaman tentang penyakit imunokompromis, baik sebagai individu yang terkena dampak maupun sebagai anggota masyarakat. Dengan menjaga kebersihan, mengikuti praktik pencegahan infeksi, dan memberikan dukungan kepada pasien imunokompromis, kita dapat membantu menjaga kesehatan mereka dan melindungi mereka dari risiko infeksi yang. Sekian video presentasi saya. Semoga presentasi kali ini dapat berguna untuk kalian semua. Terima kasih.